Pemirsa, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel bersama sejumlah kesatuan pengelolaan hutan, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Tahura Sultan Adam, serta perusahaan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan menggelar Rimba Mart di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia Forester Cafe Kompleks Perkantoran Pemprov Kalsel. Kegiatan ini merupakan ajang untuk memperkenalkan berbagai hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang didanai APBN maupun APBD. Kegiatan Rimba Mart yang digelar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi upaya memperkuat pemanfaatan hasil hutan yang bernilai ekonomi. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fatimatu Zahra mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan 9 KPH di Kalimantan Selatan, Tahura Sultan Adam, BPTH, serta 3 perusahaan, yakni PT Adaro, PT Arutmin Indonesia, dan PT Borneo Indobara. Produk yang dipamerkan bukan merupakan hasil perusahaan secara langsung, melainkan hasil pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Berbagai produk dari rehabilitasi hutan dan lahan yang ditampilkan bukan hanya kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu seperti madu, kemiri, jengkol, petai, dan berbagai produk unggulan lainnya. Ia mengatakan, Rimba Mart direncanakan menjadi agenda tahunan. Selain sebagai wadah promosi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memantau keberlanjutan produk hasil hutan bukan kayu di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Fatimatu Zahra juga menyampaikan perkembangan program perdagangan karbon di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalsel saat ini tengah menyusun baseline potensi karbon bekerjasama dengan Yayasan Penabulu melalui pendanaan Red Plus. Terlibat dari KPH, ini KPH ada 9 KPH, kemudian Tahura, Sultan Adam, ada BPTH, kemudian ada 3 dari perusahaan yang menyajikan binaannya, jadi bukan produk perusahaan tapi binaan dari perusahaan, seperti Borneo Indobara, Adaro, dan PT Arutmin. Ini jadi kegiatan rutin tahunan kan nanti, Bu? Direncanakan demikian, karena tadi permintaan dari arahan Pak Gubernur juga, kemudian dari kawan-kawan terlibat dalam perusahaan, mereka ingin dilaksanakan ini setiap tahun, agar kontinuitas dari produk ini bisa kita pantau. Kalau karbon, tahun ini kita merencanakan untuk membuat baseline bersama Lemtara Penabulu dari dana Red Plus. Nah, jadi tahun ini insya Allah pada akhir 2026 baseline dari potensi karbon itu sudah selesai kita buat. Nah, kemudian nanti kita akan sampaikan ini ke Kementerian Kehutanan. Kemudian untuk mencari lembaga donor yang akan membayar dari produk yang akan kita sampaikan melalui Pak Menteri Kehutanan. Jadi nanti hasil kinerja kita itu akan dibayar setelah kita menyusun desain potensi karbon di Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian sudah diverifikasi oleh lembaga yang sudah. Terkait izin persetujuan berusaha pemanfaatan hutan, Kepala Dinas Kehutanan menegaskan evaluasi terhadap pemegang izin akan dilakukan sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan. Apabila ditemukan perusahaan yang tidak menjalankan aktivitas sesuai ketentuan, pihaknya akan melaporkan kepada Kementerian Kehutanan sebagai instansi yang berwenang menerbitkan izin tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.